38. Nona Embun. Embun yang sedang mengkoreksi rasa di dapur itu menoleh ke arah suara. Chief restorannya mendekat. Ada apa, Ana? Salah seorang pelanggan kita ingin bertemu dengan Anda, Nona. Akhir-akhir ini banyak sekali tamu yang ingin bertemu denganku. Mereka hanya sibuk menjilat. Membuatku jengah saja. Gumam Embun, namun anak chiefnya masih dapat mendengar dengan jelas. Mereka tetap tamu kita, Nona. Katakan saja aku sedang sibuk. Maaf, Nona, mereka pelanggan VIP kita. Astaga, aku benci pelanggan VIP. Ana tersenyum maklum. Dia sangat tahu bagaimana para pelanggan dan tamu restoran sebening Embun sangat ingin bertemu dan melihat majikannya ini. Beliau Tuan Anggara, Nona. Dia. Kali ini beliau tidak membawa keluarganya, tapi bersama rekan kerjanya. Dan mereka cukup banyak. Jelas, Ana. Ada 5 orang, Nona. 1 wanita. Baiklah, aku mengerti. Embun melepas celemeknya dan melangkah mendahului keluar dapur. Aku akan menemuinya. Ana tersenyum puas. Terima kasih, Nona. Ana menyusul di belakang Embun. Oh iya. 10 menit setelah aku masuk. Lakukan seperti biasa. Baik, Nona. Balas Ana. Saya tahu Anda tak ingin berlama-lama di sana. Embun membuka pintu ruang VIP di mana Tuan Anggara berada bersama dengan rekan kerjanya rapat sekalian makan siang. Embun masuk dan sedikit membungkuk memberi salam dengan senyuman manisnya tentunya. Terima kasih atas kesetiaan Anda memilih restoran kami, Tuan Anggara. Embun menegakkan punggungnya, menatap para tamunya di ruangan itu. Embun terkejut, terkesiap melihat Malvin ternyata juga ada di sana. Duduk di samping wanita seksi dengan baju yang seperti kekurangan bahan itu. Wanita itu duduk mepet sekali pada kekasihnya itu. Embun membuang nafas kesalnya. Apa yang dia lakukan di sini? Dengan wanita penggoda itu lagi. Kenapa tidak bersama Kenan saja seperti biasa? Apa dia sedang mencoba membuatku cemburu? Kau licik, Mal. Batin Embun jengkel. Walau begitu, Embun tetap tersenyum. Terima kasih karena sudah bersedia kemari, Embun. Ucap Tuan Anggara dengan senyum wibawanya. Saya yang harusnya berterima kasih karena Anda membawa calon langganan restoran saya, Tuan Anggara. Balas Embun tersenyum ramah. Hahaha, kalian lihat. Dia sangat ramah, bukan? Ucap Anggara pada rekan-rekannya. Anda terlalu memuji. Jadi namamu Embun ya? Aku sangat terkesan dengan masakan yang kamu hidangkan ini. Sangat luar biasa masakanmu. Ucap rekan Anggara yang berjas abu-abu dan berkumis tipis itu. Embun tertawa kecil. Itu koki kami yang membuatnya. Akan saya panggilkan dia agar bisa turut mendengar pujian Anda, Tuan. Tidak perlu. Tetap saja kamu yang melatihnya, bukan? Kamulah yang membuat resepnya, bukan? Sambungnya. Aku akan menjadi langganan VIP di sini juga. Terima kasih. Kami sangat menghargai itu. Iya. Perkenalkan, aku Bambang. Mengulurkan tangannya. Embun tersenyum tipis. Hendak menyambut tangan itu. Namun tangan lain sudah menariknya. Aku tidak suka kamu menyentuh pria lain, sayang. Embun menoleh. Melihat ke arah Malvin yang masih tertempeli wanita kekurangan bahan itu. Embun tertawa kecil. Wajah-wajah bingung tampak memenuhi ruangan itu. Maaf. Saya juga tidak mengenal pria ganjen yang menempel pada permen yang sudah terkoyak bungkusnya. Tentu saja dengan senyum yang sedikit menghina. Apa wanita ini sedang menyindirku? Batin Maira. Aku tidak menempel. Jadi, duduk tanpa jarak ini disebut tidak menempel. Masih tersenyum. Aku hanya ditempeli. Akan kupanggilkan dukun agar kamu diruat. Malvin tergelak. Hahaha, kau lucu sekali. Terima kasih. Senyum dipaksakan. Apa ini? Kenapa aku merasa tersinggung? Batin Maira kesal. Dia sedikit membuat jarak dengan bergeser menjauh dari bosnya itu. Embun meliriknya sekilas. Ada apa ini, Tuan Malvin? Sepertinya aku melewatkan sesuatu. Selidik Tuan Anggara menatap Malvin dan Embun bergantian. Tidak ada yang terlewat, Tuan. Sahut Embun menarik tangannya yang sedari tadi Malvin genggam. Pria itu justru tersenyum nakal padanya. Tok tok tok. Nona Embun. Chef Tika membutuhkan Anda di dapur. Suara Ana dari balik pintu dengan suara lantang. Sepertinya saya harus kembali. Selamat menikmati. Ucap Embun pamit undur diri. Tunggu aku di ruanganmu.
Sebentar lagi aku selesai, ucap Malvin sebelum embun menghilang di balik pintu. Lagi-lagi Malvin tersenyum nakal. Sepertinya, aku menangkap kalian punya hubungan serius. Malvin tertawa kecil. She is my lovers. Dengan senyum nakal lagi. Wow, itu mengejutkan Tuan Malvin. Seloro Anggara terkesiap. Aku hampir saja hendak menyambarnya Tuan Malvin. Ucap Bambang sedikit kikuk karena sempat menggoda embun tadi. Malvin tersenyum kecut. Tapi terlepas dari itu, dia wanita hebat. Bisa membuat seorang Malvin jatuh cinta padanya. Tadinya kupikir kau punya hubungan dengan sekretarismu itu. Lanjut Bambang melirik Maira. Malvin menoleh sedikit pada Maira. Sedikit menjauhlah agar tak ada yang salah paham lagi Mei. Ucap Malvin datar. Oh, maaf Tuan. Menunduk malu. Malvin berjalan menuju ruangan embun di lantai 3. Tentu saja setelah pertemuannya dengan DN Group selesai dan menyuruh Maira kembali ke gedung utama CRD Corp. Malvin membuka pintu ruangan itu. Kosong. Tak ada embun di sana. Malvin melangkah 3 jengkal ke dalam ruangan itu. Memandang berkeliling. Lalu dia mengeluarkan HP-nya dan melakukan panggilan telepon seraya berjalan keluar. Dering HP embun terdengar di ruangan itu. Malvin menghentikan langkahnya. Lalu dia mendekat ke meja embun di mana suara dering HP-nya berasal. Malvin mematikan salurannya dan memasukkan kembali dalam kantong jasnya. Malvin mengambil ponsel embun yang teronggok di atas meja kaca itu. Dia mengusapnya hingga kunci terbuka. Banyak deretan pesan di sana. Malvin tersenyum kecut. Kamu famous sekali sayang. Banyak penggemarmu di sini. Malvin mengecek pesan yang masuk dari nomor yang memang tidak embun simpan dan sengaja dia abaikan. Masih tersegel. Tak satu pun dia baca. Hanya pesan darinya. Dari anak-anak dan dari Danu yang embun respon. Juga beberapa suppliernya karena urusan pekerjaan. Malvin tersenyum puas. Dia sangat senang. Entah mengapa tiba-tiba saja dia merasa bahagia. Malvin membuka beberapa pesan Danu yang masih tersegel membacanya sekilas. Tiba-tiba saja level cintanya melonjak. Sudut bibirnya terus terangkat dan tak bisa dia kendalikan. Perlahan Malvin berjalan meninggalkan ruangan itu setelah meletakkan kembali ponsel embun di meja. Malvin berjalan menuju dapur. Mendapati gadisnya sedang memplating sajian yang siap dihidangkan. Tanpa aba-aba dan basa-basi, Malvin menarik lengan embun. Menakupkan tangannya di kepala wanita itu dan menciumnya. Embun tersentak kaget. Jelas dia terkejut tiba-tiba saja ada orang menciumnya di dapur yang saat itu ramai pegawainya. Mata embun sampai mendelik saking kagetnya. Sadar pria kurang ajar itu adalah Malvin. Embun memilih pasrah dan menikmatinya daripada memberontak dengan kesia-siaan. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sayang. Berucap sambil mengangkat tubuh embun tinggi-tinggi dan berputar. Aku akan melamarmu besok. Kayla dan Katie juga akan terlibat di dalamnya. Aku pastikan itu. Bab 39. Embun duduk di ruang tamu apartemennya. Dengan sebotol vodka di meja dan 2 gelas wine berkaki tinggi. Embun menatap sendu padanya. Suara bel berbunyi. Pertanda ada tamu datang. Gegas embun melangkah ke pintu depan dan membukanya. Danu tersenyum lebar dengan membawa sebotol wine di tangannya. Masuklah mas. Terima kasih sudah mau menemaniku malam ini. Melangkah masuk. Embun tersenyum tipis. Seorang teman memberiku oleh-oleh dan dia membatalkan untuk minum bersama. Ucap embun dengan langkah tenang dan tangan terlipat di dada. Danu duduk di sofa tamu meletakkan wine-nya dan berganti mengambil botol embun. Wah, apa ini? Billionaire vodka. Danu berdecak kagum. Temanmu pasti sangat menyukaimu memberimu minuman mahal seperti ini. Embun tersenyum tipis. Sudahlah, ayo kita minum saja. Embun duduk di sofa lain namun masih di samping Danu. Biar aku saja. Tawar Danu saat embun hendak mengambil campange dari tangannya. Embun tersenyum tipis. Membiarkan Danu yang bersemangat membuka tutup botol miras itu. Menuang dan cheers. Selama 1 jam mereka minum bersama. Tentu saja embun membuat Danu minum lebih banyak. Dengan banyaknya bualan dari mulut Danu cukup membuat embun muak. Hingga pria itu mulai mabuk dan tumbang. Embun tersenyum tipis. Dia melirik jam tangannya. Pukul 23 malam. Harusnya Yura gelisah sekarang. Embun menghembuskan nafas panjangnya. Embun mengambil ponsel Danu. Tak lama benda itu bergetar.
Embun tersenyum tipis. Panggilan telepon masuk dari Yura. Embun menggeser tanda hijau dan menempelkannya di telinga. Mas, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Suara Yura yang bergetar terselip gelisah di sana. Embun tersenyum licik. Selamat malam Yura. Yura pulang kerja pukul 20 malam itu. Dengan badan berat dan pegal Yura menyeret pulang tubuhnya. Mas Danu, tidak menjemputku lagi. Tega sekali dia. Selalu beralasan menemani rekan bisnisnya agar memuluskan karirnya. Yura yang turun dari taksi online itu membuka pintu rumahnya yang tampak remang. Dia tahu Danu sedang rapat di luar dengan rekan bisnisnya karena memang dia bilang tadi lewat pesan singkat. Yura duduk sebentar di sofa tamu. Setelah cukup beristirahat, Yura membersihkan diri di kamar mandi. Yura membuat makan malam untuknya dan menyiapkan sebagian untuk Danu. Yura yakin Danu sebentar lagi pulang. Mengingat tadi Danu berpesan untuk membuatkannya sup pereda pengar. Waktu berlalu. Yura melirik jam dinding. Pukul 21.21 malam. Yura mulai gelisah. Tak biasanya Mas Danu masih di luar selarut ini meski untuk rekan bisnisnya. Yura menunggu. Detik demi detik dan gelisah tak henti menggelayutinya. Pikiran Danu sedang bersama Embun dan berselingkuh dari terus menggantui pikirannya. Yura melihat jam di tangannya. Pukul 22.45 malam. Yura mencoba menghubungi ponsel Danu mengiriminya pesan yang beberapa saat lalu pesannya masih belum terbaca. Dengan tangan bergetar, Yura mendial nomor Danu. 2 kali panggilan tidak dijawab oleh suaminya. Sekali lagi dia mendial. Tersambung. Mas, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Suara Yura yang bergetar terselip kekhawatiran di sana. Selamat malam Yura. Suara wanita yang menjawab. Mata Yura membulat. Wajahnya berubah merah mendengar suara seorang wanita menjawab telepon suaminya. Dan itu suara Embun. Bajingan kamu Mas Danu. Kau bersama pelacur murahan itu. Dengan mencegat taksi Yura menuju apartemen Embun. Wanita itu sengaja menyebutkan di mana alamatnya agar Yura menjemputnya. Yura terus menggeram dalam perjalanan. Dia tak henti-hentinya mengumpat. Memaki Danu dan Embun. Pintu apartemen Embun digedor dengan sangat kencang dan tak sabar. Embun membukanya. Menyambut Yura dengan senyum tipis. Wanita itu menerobos masuk tanpa memperdulikan sang tuan rumah. Wajah Yura semakin memerah. Melihat Danu terkapar karena mabuk di kursi ruang tamu. Mas Danu. Gigi Yura bergemeletuk menahan amarahnya. Melihat sang suami mabuk tak sadarkan diri di apartemen wanita lain. Hatinya hancur. Amarahnya memuncak hingga ke ubun-ubunnya. Yura berbalik menatap Embun dengan mata merah dan wajah yang penuh amarah siap meledak. Kau. Suara Yura bergetar saking marahnya. Perempuan jalaang. Hardiknya menunjuk Embun. Beraninya kau merayu suamiku. Embun tersenyum miring. Dasar pelacur murahan. Bajingan kamu. Jalang. Biadab. Yura terus memaki dan menunjuk Embun dengan suara bergetar dan lantang hingga memenuhi langit ruang utama. Embun tak menanggapi. Dia hanya tersenyum tipis dan melipat tangannya di dada. Menunggu Yura menyelesaikan umpatannya. Yura terus memakinya dengan kata-kata kotor. Hingga dia lemas kehabisan tenaga. Merosot terduduk di lantai dengan berhurai air mata. Embun menatap sendu padanya. Walau bagaimanapun dia tetaplah seorang wanita yang punya hati. Melihat sesama wanita yang tersakiti oleh orang yang sama membuat hatinya tergugah juga. Embun mengangkat Yura dan membantunya duduk di sofa. Memberinya minuman dingin agar wanita itu lebih tenang. Embun menghembuskan nafasnya. Yura, melihatmu mengingatkanku pada diriku sendiri. Tapi semua ini kalianlah yang memulainya. Jika kau tidak menyakiti anakku, aku tak akan seperti ini. Ini belum semua Yura. Dengan berlinang air mata Yura membawa suaminya pulang. Dengan mengendarai mobil silvernya. Sepanjang jalan Yura masih menyimpan dendam pada Embun. Yura berniat membuat perhitungan dengannya nanti. Setelah dia mengurus Danu suaminya. Akan kubuat kamu menyesal Embun. Geramnya. Akan kubuat kau tak bisa menegakkan kepalamu lagi.